Lah sekarang di kasus Ferdy Sambo ini berapa orang itu yang terlibat berita bohong itu? Gimana kalian cara menepis ini gimana coba? Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih menjadi topik hangat. Hingga penetapan 4 tersangka termasuk Ferdy Sambo prosesnya masih didalami. Setelah Ferdy Sambo ditahan di Mako Brimob, Depok, Panglima TNI Andika Perkasa justru menemukan hal janggal berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Sontak publik heran dengan kabar ini, benarkah Ferdy Sambo akan menambah list kejahatan yang dilakukan, padahal telah menjadi tersangka utama dalam kasus Brigadir J. Lantas benarkah kabar Ferdy Sambo telah menyelundupkan ratusan ton narkoba, serta barang bukti telah diamankan Andika Perkasa? Faktanya begini. Bagi yang belum tahu, telah terjadi penembakan kepada ajudan Ferdy Sambo yang bernama Brigadir J. Aksi penembakan bukan dilakukan oleh sang jenderal, justru rekannya sendiri Baradae yang mencoba membunuhnya saat berada di rumah dinas Ferdy Sambo. Ada banyak kecurangan dalam penanganan kasus ini. Putri Chandrawati yang sempat membuat 2 laporan sekaligus, kini terancam pidana. Menurut tim Sus Polri menjelaskan bahwa sejak 1 bulan penyidikan tidak ditemukan indikasi pelecehan seksual maupun kekerasan. Oleh karena itu 2 laporan yang telah diberikan terpaksa harus hangus dan tidak bisa digunakan. Selain itu beberapa tersangka mencoba memberikan keterangan bohong, tujuannya untuk mengelabui tim Sus dalam melakukan penyidikan. Ternyata pernyataan bohong itu membuat publik, hingga penyidik Polri terkecoh, termakan oleh asumsi bahwa kejadian karena tembak-menembak. Ferdy Sambo yang merupakan dalang utama akhirnya dikenakan pasal 340 subside pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP membahas mengenai pembunuhan berencana. Memang penetapan tersangka telah dilakukan, namun beredar kabar baru bahwa terdapat kasus yang lebih besar sedang menunggu. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso diduga telah membongkar motif Ferdy Sambo. Dugaan mengarah kepada 3 hal, yaitu pelecehan seksual, perjudian, dan narkoba. Untuk saat ini Sugeng tidak mau memberikan detail lebih jelas, dianggap sebagai aib yang tidak seharusnya dikatakan. Selain itu yang menjadi perhatian bersama adalah peran Andika Perkasa yang ikut dalam pengamanan ratusan ton narkoba. Andika Perkasa hingga harus rela turun gunung untuk turun gunung agar barang bukti berhasil ditemukan. Makin penasaran dengan kasusnya, mari kita cari tahu apakah kabar termasuk fakta atau hoaks. Kabar itu muncul dari kanal YouTube Daftar Harian, mencoba membangun narasi seolah kisahnya memang terjadi. Menggunakan judul "Gempar Jen Andika Turun Gunung", ratusan ton narkoba milik Fes berhasil ditemukan pada Minggu, tanggal 14 Agustus tahun 2022. Hingga artikel ini dibuat telah mendapatkan atensi masyarakat hingga 1,1 juta ditonton dan dapatkan 3,3 ribu komentar. Terlihat jelas bahwa memang pada bagian thumbnail terpasang foto Andika Perkasa dengan anggota lain. Ada sejumlah barang bukti yang ada di sampingnya, beberapa narkoba yang berhasil diamankan. Narasi sempat menjelaskan bahwa Andika Perkasa hingga turun tangan atasi secara langsung kasus itu. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata tidak ditemukan indikasi bahwa Andika Perkasa telah ikut serta dalam penyitaan ratusan ton narkoba. Kabar yang mengatakan bahwa itu merupakan sindikat Ferdy Sambo adalah hoaks. Hingga tulisan ini dibuat kabar itu belum bisa dikonfirmasi kebenarannya, sehingga memutuskan untuk tidak mempercayai 100%. Pihak Polri maupun BNN yang menangani masalah narkoba tidak memberikan komentar mengenai dugaan ini. Tentu saja kabar seperti ini tentu akan meresahkan masyarakat. Publik diminta untuk tetap hati-hati, jangan sampai termakan oleh berita hoaks. Fakta yang berhasil diungkap adalah pengakuan dari Ferdy Sambo pada saat diperiksa di Mako Brimob tanggal 11 Agustus tahun 2022. Tim Sus Polri menegaskan bahwa bocoran motifnya telah dibongkar ke publik.
Mantan Kadif Propam itu diklaim merasa kesal dan marah karena tindakan yang dilakukan oleh Brigadir J kepada istrinya. Kembali mengacu pada video, informasi yang dijelaskan di bagian judul tidak selaras dengan isinya, hanya membahas cuplikan yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo terkait kasus pinjaman online, pinjol ilegal. Ditekankan kembali bahwa informasi ini adalah hoaks. Tidak pernah ada Andika Perkasa menyita ratusan ton dari Ferdy Sambo.